Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Setono dan kali ini saya akan terkait dengan uji Man-Whitney U test. Jadi Man-Whitney U test atau uji U dari Man-Whitney gitu lah. Secara prinsip uji ini adalah uji non-par dan dia adalah alternatif bagi uji t-test. Apa itu uji t? Nanti saya share linknya di sini. Oke, kita ke definisi dulu. Nah, Man-Whitney U test disebut juga Wilcoxon-Ransom test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dan min di sini ya, dari dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Jadi median itu ketika dia sifatnya ordinal, tapi min itu ketika sifatnya dia interval atau rasio gitu ya. Jadi sifatnya itu. Nah, dia karena dia sifatnya non-par, maka dia tidak harus berdistribusi normal. Uji ini merupakan alternatif dari independent t-test jika asumsi normalitas tidak dipenuhi, ya. Ini alternatif dari t-test. Tadi ketika tidak normal ya sudah. Tapi dia disyaratkan bahwa dia berasal dari maksudnya kedua grup sampel tersebut memenuhi syarat homogen ya, memenuhi syarat homogen. Ukuran sampel yang digunakan tidak harus sama. Asumsi Man-Whitney itu skala data variabel terikat adalah ordinal, interval atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitas tidak dipenuhi, gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ketika dia interval atau rasio, maka normalitas tidak dipenuhi. Data berasal dari dua kelompok dan data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan, gitu ya. Tidak berpasangan atau one pair sample t-test, jadi tidak berpasangan gitu dalam satu kelompok gitu, dalam satu grup ada pretest post-test, nah itu kan berpasangan tuh. Nah tidak seperti itu, jadi ini benar-benar dua grup gitu yang saling lepas. Varian kedua kelompok sama atau homogen yang tadi saya sebutkan bahwa dia harus memenuhi homogenitas. Walaupun dia tidak normal, tapi homogenitas harus dipenuhi. Hanya dapat menggunakan uji Levin, bukan uji Fisher, karena uji Fisher ini dia harus normal ya. Uji Fisher ini harus normal. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu adalah jika nilai asimnya signifikannya itu ada kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Kalau lebih dari itu maka H1 ditolak, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Bisa ada seorang peneliti ingin menguji apakah metode problem based learning dapat efektif dalam membantu siswa meningkatkan hasil belajar mereka. Adapun peneliti mengambil dua kelas secara acak dari 6 kelas yang tersedia, di mana masing-masing kelas tersebut berperan sebagai kelas treatment dan kelas kontrol. Ini dilalahi, kebetulan kelas A itu adalah kelas treatment dan kelas B itu adalah kelas kontrol gitu ya. Nah, kelas treatment adalah kelas yang diberikan perlakuan, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang diberikan pembelajaran secara langsung, konvensional. Setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan, maka peneliti memberikan post-test yang hasilnya ada sebagai berikut. Ini adalah post-test, jumlah siswanya sama. Tapi kalau tadi di sini tidak harus sama ya, jumlah siswanya tidak harus sama. Nih, ukuran sampel yang digunakan tidak harus sama. Tapi di sini saya memberikan contohnya sama. Ini sama-sama berapa tadi saya lupa. Nah, di sini ukuran sampelnya sama. Ukuran sampelnya sama antara kelas kontrol dan kelas treatment. Jadi di sini kondisinya adalah ada dua kelas, yaitu kelas treatment dan kelas kontrol. Dua-duanya memiliki ukuran yang sama dan saling lepas. Oke. Maka hipotesisnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan terkait hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas treatment. Terdapat perbedaan yang signifikan. Oke. Nah, kebetulan ya tidak kebetulan. Jadi data ini sudah saya siapkan di SPSS gitu. Sudah saya siapkan, tapi kita baca dulu variabelnya. Saya memberikan nilai dan menekan kelas. Jadi ini. Nah, untuk kelas saya berikan ini ya, value. Ini ketik saja satu, misalnya di sini kelas treatment misalnya gitu ya. Gitu, nanti ini diklik add gitu, nanti akan nambah 1 dan 2 kelas kontrol add gitu. Nanti akan nambah sini, dan di sini untuk nilai dia sifatnya skala dan untuk kelas dia sifatnya nominal. Nah, berikutnya datanya dia representasikan seperti ini, jadi dia urut kayak uji homogenitas ya, jadi dia urut gitu.
1 dan ini 2, dan ini apa namanya datanya di kelas 1. Pertama ada kelas statement, ini 2 di kelas control. Oke. Nah, untuk analisanya ada dua cara. Cara yang pertama, teman-teman klik analisis, habis itu non-par, habis itu independent sample ini. Oke. Habis itu fields. Nah, yang ini nilai masuk sini, kelas masuk sini. Oke. Nah, habis itu setting. Di sini customize test, main with new 2 samples. Habis itu run. Nah, seperti ini. Di sini teman-teman langsung ketahuan nih, oh reject H0 gitu, dan karena signifikannya 0,13 langsung diketahui apa keputusannya reject null hipotesis atau reject H0 terima H1 gitu. Ini cara pertama. Dari sini teman-teman sebenarnya bisa melihat gitu ya. Bisa melihat gitu. Ini adalah ilustrasinya. Jadi di sini min ranknya 37,16, di sini min ranknya 25,84. Jadi kelas treatment itu min ranknya 25,84. Kelas kontrol 37,16. Min rank itu apa nanti saya jelaskan. Nah, ini untuk nilai signifikannya tadi 0,13 gitu. Nah, untuk nilai main width-nya sekian dan nilai wijaksanya sekian, sebenarnya ini dia setara ya. Setara, cuman rumusnya aja berbeda sehingga dia berbeda. Oke. Ini ada, kalau misalnya kita lihat kategori field-nya, ini tidak menggambarkan apapun ya, ini cuma menggambarkan N-nya saja. Tuh, 31, 50%, ini N sama juga. Nah, terus satunya lagi, ini adalah data yang dikelompokkan saja, diurutkan saja tadi. Jadi tidak terlalu signifikan buat saya untuk saya jelaskan ya. Tapi teman-teman juga bisa pakai cara ini. Analyze, non-parametric, legacy dialogues, terus habis itu independent sample, independent sample. Ini nilai sini, cus grup di sini, define, ini 1, ini 2. Kenapa itu 1 apa 2 ya tadi yang saya jelaskan. Kalau 1 itu kelas statement, 2 itu kelas control. Jadi codingnya aja tadi. Oke, terus ini main with new gitu, exactnya di sini. Oke, pakai asymptotic ya, nanti sifatnya asim tuh. Itu ada sekatan asymptotic. Habis itu option. Nah, ini deskriptif saya klik saja biar jelas gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ada rata-ratanya, nilai rata-ratanya ini. Rata-rata semuanya dari kelas 1 dan kelas 2 atau kelas kontrol kelas human adalah 53,4355. Itu standar deviasi sekian ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita berangkatnya dari sini. Ini juga tadi sudah terlihat di min rank. Min ranknya 25,84 dan dari kelas treatment ya. Kelas kontrolnya 37,16 gitu, sama-sama 31 ukurannya. Nah, ini tadi untuk keputusannya tadi apa nilai asim signifikannya 0,013 atau di bawah 0,05 atau H0 ditolak, H1 diterima gitu ya. Artinya secara prinsip kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan. Dikarenakan nilai asim signifikan total adalah 0,013 atau kurang dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima H1. Atau dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas treatment dan kelas control. Pertanyaannya adalah manakah yang lebih baik? Maka kita bisa melihat dari min rank-nya. Min rank-nya dia terdapat perbedaan di sini. Tapi pertanyaannya kan apakah signifikan atau tidak? Nah, karena kita sudah menguji dan dia nilainya di 0,013, maka kita bisa melihat bahwa dia perbedaannya signifikan. Nah, pertanyaannya mana yang lebih bagus? Dari min rank ini kita bisa melihat 37,16 itu dapat dari kelas kontrol. Artinya kelas kontrol lebih baik dalam meningkatkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa daripada kelas treatment gitu ya. Itu untuk melihatnya. Nah, tadi saya menyampaikan apa itu min rank. Min rank seperti ini teman-teman. Ini saya kasih satu contoh ya. Untuk meningkatkan produktivitas kelompok petani diberi bantuan saprodi oleh pemerintah. Sesudah beberapa tahun ingin diketahui apakah ada perbedaan produktivitas pada petani yang diberi bantuan yang tidak mendapat bantuan pemerintah. Berikut ini diberikan data nilainya. Intinya gini. Ini ada 2 kelompok di sini. Ukurannya nggak sama ya. Petani yang tidak mendapat bantuan, nih kayak gini. Petani yang mendapat bantuan kayak gini. Oke. Nah, dari sini saya akan jelaskan di mana itu min rank. Nah, teman-teman, rank itu berarti kan urutan ya, urutan. Artinya
Ini adalah datanya nilai petani yang tidak mendapat bantuan dan tidak mendapat petani yang tidak mendapat bantuan dan tidak mendapat bantuan pemerintah. Ini agak senco maksudnya. Maksudnya adalah petani yang mendapat bantuan pemerintah, ini petani yang tidak mendapat bantuan pemerintah, gitu ya. Ini petani yang tidak mendapat bantuan, petani yang mendapat bantuan. Di sini datanya. Oke. Nah, min ranknya bagaimana? Kita lihat di sini. Kita di sini maksudnya ranknya di sini. 60, 70. Jadi kan dia ini nih. Habis itu kita urut. Kita data ini dan data ini semuanya diurut. Jadi satu jebret. Kayak gini kan datanya. Habis itu di sort. Habis itu ketemulah dia. Oke, ketemulah dia. Nah, ketemulah dia. Habis itu diurut 1 sampai 25. Nah, data yang nilainya sama, ini misalnya 50-50 ini di rata-rata. Tapi bukan ini yang di rata-rata, tapi dia yang di rata-rata. Contoh, 1 tambah 2 tambah 3, 6 ya. 6 dibagi 3, 2. Berarti 2, 2, 2. Nilainya 2, 2, 2. Habis itu 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Hasilnya 49. 49 dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilainya dapat 7. Berarti 77 semua nih. Dan seterusnya. Jadi yang nilainya sama-sama ini dibagi semua. Nah, di sini dikembalikan lagi, diulang. Ada 60, 70, 70, 50, 60, 60 dan seterusnya ini. Nah, ini tinggal dikasih aja. 60 tadi berapa? 7, 7. 70 berapa? 14,5, 14,5 gitu dan seterusnya. Oke, juga sama yang di sini. Nah, kemudian ini di ini di jumlah, namanya sum rank. Kalau di rata-rata jadi ya udah di rata-rata saja, namanya min rank. Nah, min rank tuh ini, teman-teman. Rank tuh ini tinggal bisa di jumlah atau di rata-rata gitu. Kalau ini di jumlah ya. Jumlah namanya sum rank gitu. Nah, kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat di sini ada min rank, ada sum of ranks gitu. Min ranknya dia 25,84, sum of ranknya 801 dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata min ranknya itu lebih tinggi kelas kontrol daripada kelas treatment. Artinya kelas kontrol lebih baik daripada kelas treatment. Gitu teman-teman, itu adalah uji Mann Whitney. Kesimpulannya adalah tadi bahwa dari contoh ini kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas dengan problem based learning dan kelas dengan treatment konvensional. Nah, mana yang lebih baik adalah kelas yang dengan treatment konvensional. Basisnya apa? Ini. Jadi tadi yang saya mengatakan terdapat perbedaan adalah basisnya ini, nilainya 0,13 artinya dia di bawah 0,05, atau dengan kata lain dikatakan bahwa terdapat perbedaan. Itu H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Maka terdapat perbedaan. Oke, kalau sudah terdapat perbedaan, maka mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah kelas kontrol karena dia memiliki min rank yang lebih tinggi daripada kelas treatment. Itu untuk interpretasinya. Gitu. Jadi itu teman-teman untuk uji uji Mann Whitney. Uji Mann Whitney. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.